Iya, eh, langsung saja. Yang ini. Hmm. Kok nggak jalan ya? Oh, ya baik. Menurut Canadian Cancer Society, kejadian kanker payudara pada wanita di seluruh dunia secara global itu terjadi sekitar 30% dan 13 sampai 15%-nya menyebabkan kematian. Triple negative breast cancer atau TNBC merupakan salah satu subtip kanker payudara dengan prevalensi sekitar 12 hingga 20% dari total keseluruhan kasus kanker payudara, dengan karakteristik dia tidak memiliki atau tidak mengekspresikan estrogen reseptor, progesteron reseptor, dan human epidermal growth factor receptor 2 atau HER2. Kemudian TNBC ini memiliki tingkat kematian pasiennya sebesar 40%, jadi cukup tinggi dengan sejak diagnosis pertama dalam kurun waktu 5 tahun. Dia lebih invasif, metastasis, tidak sensitif terhadap terapi konvensional. Untuk Yogyakarta sendiri dilaporkan sekitar 20 hingga 25% TNBC dari total keseluruhan kasus kanker payudara yang dilaporkan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sajito tahun 2020. Dari karakteristik seperti ini, ya dengan heterogenitas yang tinggi, maka penelitian-penelitian translasional ini sangat diperlukan pada era kedokteran presisi atau precision medicine untuk deteksi, screening, diagnosis, prognosis, dan juga terapi. Karena melihat di sini bahwa TNBC masih sangat tinggi di global maupun di Indonesia. Hallmark of cancer merupakan elemen yang sangat penting untuk para peneliti, para klinisi untuk mempelajari bagaimana karsinogenesis kanker itu terjadi. Pada tahun 2022, hallmarks of cancer ini bertambah, adanya senescent, ada polymorphic microbiome, dan juga adanya non-mutational epigenetic reprogramming. Kemudian lingkungan mikrotumor atau tumor microenvironment merupakan salah satu dari hallmarks of cancer yang sangat penting, di mana di sana mengandung adanya persinyalan-persinyalan komunikasi antar sel kanker dengan sel yang sehat, kemudian adanya sel-sel endotel, serta vaskular-vaskular yang menjadi media menyebarnya sel kanker. Nah, disinilah penelitian ini terlibat untuk membuat hewan coba sebagai model TNBC yang merepresentasikan proses karsinogenesis dari TNBC. Nah, dipilih mencit biopsi ini banyak digunakan dalam penelitian biologis. Nah, mencit biopsi yang digunakan dalam penelitian ini diinjeksi dengan sel 4T1, yaitu sel tumor dari mencit atau mur ya. Jadi 4T1 ini memiliki karakteristik yang sangat invasif, kemudian agresif, serta metastasis yang melibatkan organ-organ sekunder seperti paru, kemudian hati, dan juga otak. Nah, sehingga nanti melalui pembuluh darah dan dapat berperan sebagai platform untuk penyelidikan lebih lanjut tentang bagaimana proses biogenesis TNBC dan potensi terapi. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode injeksi medium basal, kemudian injeksi sel 4T1, serta injeksi sel 4T1 ditambah dengan matrigel gel, yaitu perancah begitu ya. Nah, kemudian perumusan masalahnya, apakah 3 metode inokulasi dapat menghasilkan tumor yang palpasi, dapat menghasilkan single nodul, dan dapat menimbulkan jaringan kanker. Tujuan penelitiannya mengetahui tumor yang terpapasi, mengetahui single nodul yang dihasilkan, serta mengkonfirmasi jaringan kanker yang terbentuk pada jaringan mencit biopsi setelah dilakukan inokulasi secara histopatologi. Untuk manfaat penelitiannya, manfaat teoritisnya di sini yaitu diharapkan dapat berkontribusi dalam penelitian pemodelan hewan coba sehingga dapat memahami dan mempelajari hallmarks of cancer terutama TNBC. Untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu
peneliti untuk membuat suatu model hewan yang merepresentasikan TNBC sebagai potensi targeted terapi untuk menentukan diagnosis dan juga prognosis TNBC, serta aplikasi klinis dengan prinsip from bench to bedside. Hipotesisnya, dua metode inokulasi sel 4T1 dapat menghasilkan tumor terpalpasi, kemudian dapat menghasilkan single nodul pada payudara mencit, serta dapat menimbulkan jaringan kanker pada jaringan payudara mencit. Jenis rancangan penelitian ini menggunakan eksperimental dengan jenis penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan dengan perbandingan 3 metode inokulasi sel 4T1 terhadap tumorigenesis mencit. Untuk variabel penelitiannya, ada variabel bebas, di sini metode inokulasi sel 4T1, kemudian variabel terikat, tumor terpapasi, single nodul, serta jaringan kanker, dan variabel terkontrolnya yaitu media kultur, mencit, usia, pakan minum, jenis sel, kontaminan, waktu kultur, dan waktu inkubasi. Untuk kerangka konsepnya, di sini ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkendali. Kerangka teorinya ini triple negative breast cancer TNBC, kemudian ada animal model yang terbagi menjadi dua, ada yang genetik dan non-genetik. Yang kami gunakan sini yang non-genetik dengan surgical, dengan transplantasi sel tumor, kemudian ini ya ortotopik model dan pengembangan tumor. Berikutnya definisi operasional, metode inokulasi sel 4T1 didefinisikan sebagai teknik injeksi kultur sel 4T1 pada mencit melalui rute intramammary fat. Kemudian cara pengukurannya dengan cara injeksi dan dengan skala nominal. Selanjutnya variabel tumorigenesis ini didefinisikan sebagai pengamatan benjolan tumor pada payudara mencit dengan melakukan pengukuran volume, jadi diameter kali diameter persegi dibagi 2, kemudian didapatkan hasilnya secara nominal dan diukur menggunakan kaliper. Kemudian single nodul, yaitu definisinya mengamati single nodul yang muncul dengan cara palpasi dan skala deskriptif. Kemudian jaringan kanker. Jaringan kanker yaitu pembentukan jaringan kanker pada mencit yang dievaluasi menggunakan pewarnaan HE. Cara mengukurnya itu dengan HE dan skala deskriptif. Untuk alur penelitiannya seperti ini, jadi dari persiapan, kemudian pembuatan medium, subkultur, sel 4T1 dipanen, lalu diinjeksikan, lalu diamati, setelah itu lakukan sacrifice, setelah di-sacrifice baru dilakukan pemeriksaan HE, lalu analisis data secara deskriptif maupun secara statistik. Ya, untuk langkah kerjanya, pertama-tama membuat perencanaan persiapan, mencit diaklimatisasi selama 7 hari untuk menyesuaikan kondisi di animal house ya. Di sini mencit ini kan karena ada 7 ekor, jadi setiap mencit ditandai dengan asam pikrat dengan tanda-tanda seperti ini, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 7. Kemudian yang langkah berikutnya yaitu membuat medium komplit serta kultur sel 4T1. Medium komplit ini sangat krusial peranannya untuk menjaga atau menjaga stabilitas sel 4T1 selama masa inkubasi di inkubator. Ini dilakukan di BSC level 2. Berikutnya injeksi mencit. Pertama-tama mencit ditimbang, kemudian dibius dengan koktail anestesi, lalu setelah pingsan baru diangkat nipple nomor 4-nya. Setelah itu diinjeksi suspensi sebanyak 100 mikrolit, jadi total volume itu dalam mikrotub sebanyak 100 mikrolit. Dengan kelompok perlakuan ada 3, kita bagi 3. Pertama ada kelompok A yang diinjeksi dengan 100 mikrolit medium basal, kemudian kelompok B diisi dengan 100 mikrolit sel 4T1, dan C 50 mikrolit 4T1 dan 50 mikrolit matrigel. Jadi total volumenya semuanya 100. Dengan konsentrasi dalam 100 mikrolit sel 4T1 ini terdapat 4 juta sel. Jadi baik kelompok B maupun kelompok C total konsentrasi selnya sebanyak 4 juta sel. Lalu setelah itu diamati, diberi makan, di maintenance, dan diukur setiap seminggu sekali menggunakan kaliper digital. Nah, setelah 35 hari atau tepatnya 5 minggu, mencit di nekropsi, kemudian diambil jaringan mamenya, serta diambil organ hati, paru, dan otak, lalu disimpan dalam formalin.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan secara histopatologi menggunakan hematoksilin eosin yang dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi FKKMK UGM serta dianalisa oleh ahli patologis dari FKH UGM. Kemudian setelah itu dianalisis secara statistik menggunakan chi-square dengan aplikasi Jamovit 2.3. Nah, analisis hasil dilakukan secara deskriptif dan secara statistik. Secara deskriptif ini dilakukan di bawah mikroskop. Kemudian secara statistik menggunakan chi-square dengan aplikasi Jamovit. Hasil dari ini yaitu pertama evaluasi berat badan mencit sebagai baseline data. Jadi kita mau melihat hubungan ya antara berat badan setelah diinjeksi dan sebelum diinjeksi itu seperti ini. Jadi di sini min atau rata badan sebelum injeksi itu sebesar 30,2 dengan standar deviasi 3,36 dan rata berat badan setelah injeksi itu sebesar 33,4. Dan ini berkorelasi negatif dengan teori bahwa BWL atau body weight loss ini berhubungan dengan kejadian kanker payudara. Sementara pada hasil yang ditemukan pada penelitian kami justru malah meningkat berat badannya. Baik, untuk berikutnya progresi perkembangan tumor berdasarkan data pengukuran tumor setelah diamati secara mingguan itu mengalami fluktuatif. Ini rata ya, rata volume tumornya yang diukur menggunakan rumus berikut ini. Jadi pada minggu ke-1, minggu ke-2 sampai minggu ke-5 pada kelompok perlakuan B dan C itu mengalami turun naik dan meningkat secara signifikan itu pada minggu ke-2. Kemudian berangsur-angsur menurun, bahkan di kelompok B itu 0, di akhir menghilang. Dan untuk hasil seperti ini, jadi ini adalah gambaran kondisi mencit setelah dinekropsi. Pertama ini kelompok A terlihat normal, tidak ada tumor. Demikian pula dengan yang B, tidak ada tumor. Dan kelompok C di sini kami lingkari warna putih di sini. Kalau itu terlihat ya ada nodul di sini. Untuk persentase per mencit dalam kelompok itu, untuk kelompok B adanya tumor terpalpasi ada dengan persentase 28,57, artinya hanya 2 dari 7 yang ada tumor yang terpalpasinya dengan volume 6,102 dengan SD 4,489, serta untuk kelompok C di sini juga ada dengan persentase yang lebih besar dari kelompok B yaitu 71% dengan jumlah sampel atau jumlah mencitnya 5 dari 7 dengan rata volumenya 32,56. Untuk berikutnya ini ada evaluasi tumorigenesis pada jaringan mame secara histopatologi. Jadi ini adalah tabel persentase dari ada atau tidak sampel yang dinyatakan positif TNBC, yaitu ada di kelompok C. Dengan subtipe TNBC yaitu invasif ductal karsinoma atau IDC dengan jumlah sampelnya 2 dari 7 dengan persentase 28,75 dan berdasarkan hasil uji chi-square ini diperoleh p-value-nya sebesar 0,397, artinya tidak signifikan perbedaan antar kelompok. Berikutnya ini adalah gambaran secara histopatologi dengan pewarnaan HE. Di sini tidak tervisualisasikan dengan baik ya jaringan mamenya karena beberapa faktor, karena saat pengambilan jaringan mame nekropsi kurang baik atau ketika pemotongan menggunakan mikrotom di laboratorium PA itu juga kurang optimal. Sehingga di sini diperoleh hanya nodus limpatis ya. Jadi di sini nodus limpatikusnya yang normal pada kelompok A, di situ ada subkapsular sinus, di sini ada jaringan limfoid dan kapsul yang ditandai oleh warna kuning. Sementara untuk kelompok B, meski tidak ditemukan adanya IDC atau TNBC, secara histopatologi di sini ada ditemukannya infiltrasi sel radang. Nah, infiltrasi sel radang di sini terutama adanya radang granulomatosa. Meskipun menurut referensi radang granulomatosa ini secara patogenesis tidak atau masih unclear ya, artinya masih butuh penyelidikan lebih lanjut. Namun gejala radang ini ditandai dengan adanya invasi difus serta infiltrasi sel-sel imun di di stroma di sini ya. Berikutnya pada kelompok C
Nah, ini yang kelompok yang dinyatakan ada positif invasi ductal karsinoma atau IDC, ditandai dengan adanya diferensiasi duktus-duktus seperti ini, ya, kemudian adanya mitosis serta invasi neoplastik yang menembus membran basal lalu ke stroma. Nah, berikut ini adalah gambar secara makroskopis dari jaringan organ, maksudnya organ-organ sekunder seperti hati, kemudian paru-paru, serta otak yang dievaluasi dengan tujuan untuk melihat metastasis jauh. Karena mendasarkan teori bahwa sel 4T1 ini invasif sampai menimbulkan metastasis pada berbagai organ sekunder. Namun pada penelitian ini hasilnya tidak ada metastasis. Berikutnya ini adalah secara gambaran histopatologis dari 3 organ sekunder tersebut. Untuk kelompok A normal semua. Untuk yang kelompok B di sini ada infiltrasi sel radang pada hati dan juga pada paru. Kemudian demikian juga pada kelompok C, adanya radang, adanya hiperplasia epitel dan juga kongesti di otak. Baik, pembahasan. Jadi untuk kelompok C tadi ya yang dinyatakan adanya positif ductal karsinoma tadi didukung oleh adanya perancah berupa matriks ekstraseluler yaitu matrigel Galtrax. Dengan penambahan matrigel ini sehingga sel tersebut membentuk struktur seperti alveolar. Nah, kemudian sel 4T1 yang dicampur dengan matrigel ini membentuk tumor yang lebih besar dibandingkan dengan injeksi 4T1 tanpa matrigel. Nah, namun matrigel Galtrax ini ternyata menurut referensi itu terbuat dari ekstraselular matriks dari tikus yang diambil dari ekor tikus, sehingga ketika diinjeksi pada mencit, maka mencit ini mempunyai antigen, mempunyai antibodi untuk mengenali si matrigel ini, sehingga dia teraktivasi sel TCD8-nya dan mengandung antigen sehingga dapat menstimulasi respon imun. Maka dari itu keberhasilan dari kelompok C dari total 7 ya. Jadi dua sampel yang ada IDC-nya. Karena kelemahan si matrigel itu tadi. Kemudian berikutnya, kalau tadi merujuk pada data bahwa tumor pada kelompok B dan C tersebut cenderung dari minggu kedua cenderung menurun, bahkan menyusut dan menghilang di kelompok B. Untuk kelompok C juga menurun volumenya. Hal tersebut berhubungan dengan adanya eradikasi disseminated tumor cell atau DTC. Nah, jadi DTC ini merupakan sel-sel tumor yang menginvasi ke berbagai jaringan sekunder seperti paru, hati, dan juga otak tadi ya. Dan juga beberapa hipotesis menyebutkan bahwa eradikasi dari DTC ini karena adanya sistem imun yang kompeten dari mencit. Jadi di sini pada gambar ini ada interaksi sistem imun dan DTC. Jadi di sini DTC yang dari sel tumor, kemudian ketika adanya CD8, kemudian adanya DTC apoptosis, CD4, NK sel pada kondisi mencit yang imunokompeten, maka DTC ini dapat tereradikasi. Dan namun ketika DTC ini ada di dalam mencit yang imunokompromis, ya dengan adanya CAF, Treg, MDSC dan sebagainya ini, maka DTC akan semakin semakin bisa berinvasi dan dia nyaman untuk menyebar seperti itu. Nah, kemudian ini tadi ya organ hati adanya radang ini karena adanya reaksi sel imun terutama NET atau neutrophil extracellular trap yang bisa rusak sel-sel endotel sehingga terjadinya inflamasi, dan ini juga dipengaruhi oleh faktor transkripsi nuklear faktor kappa B. Demikian juga pada paru-paru. Di sini paru-paru pada kelompok C ada hiperplasia epitel yang dipengaruhi oleh KLF4. Kenapa tidak terjadi metastasis? Karena KLF4 pada mencit imunokompeten ini mampu melemahkan pertumbuhan tumor primer makro metastasis ke paru-paru dan hati.
Untuk berikutnya kesimpulan, jadi dua metode inokulasi sel 4T1 ini dapat menghasilkan tumor yang terpalpasi dalam proporsi yang rendah. Kemudian terdapat single nodul yang dihasilkan dari dua metode inokulasi sel 4T1, dan secara histopatologi terdapat dua sampel kelompok C yang dinyatakan IDC karena terdapat sejumlah karakteristik yang mencirikan IDC. Kemudian saran atau future direction dari penelitian ini yaitu yang pertama, injeksi kultur 3 dimensi ini perlu dilakukan mengingat karakteristik di 3D culture ini menyerupai atau mimik dengan keadaan in vivo pada mencit maupun pada kondisi kanker payudara manusia. Yang kedua, cut off perkembangan tumor pada hewan coba ini dapat dilakukan pada minggu ketiga atau keempat. Jadi banyak referensi yang kami temukan bahwa pada minggu ketiga dan minggu keempat, ketika tumor itu sedang pada puncak volume tertingginya, sudah bisa di nekropsi. Kemudian yang ketiga, perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat hallmarks of cancer pada jaringan kanker payudara menggunakan immunostaining seperti IHC. Karena banyak sekali biomarker-biomarker molekuler yang perlu diselidiki lebih lanjut untuk memastikan dan memvalidasi target terapi mana yang cocok untuk diberikan terapi seperti KI67 atau P53, P63 dan sebagainya. Kemudian yang keempat, model hewan ortotopik ini dapat diganti dengan model hewan yang imunokompromis dengan dibuat lemahnya sistem imun sehingga mencit menjadi SCID atau severe combined immunodeficient tanpa adanya reaksi imun yang dapat mengeradikasi DTC atau persebaran sel tumor tadi. Ini adalah penyandang dana dari penelitian ini, ada PT-UPT, Barista, dan Damas. Baik, terima kasih. Sampaikan berikutnya kami serahkan ke Prof. Tri Baskoro. Ya, baik, terima kasih Mas Umar. Selamat sudah memaparkan hasil penelitiannya. Dilanjutkan dengan tanya jawab mungkin dari teman-temannya atau dari dosen-dosen minat molekuler. Ada Mas Agus, Dr. Agus. Prof, saya duluan boleh ya, Prof? Monggo. Matur nuwun. Selamat ya, Mas Asmane? Umar. Ya. Saya pertama masukkan dulu. Ini memang pekerjaan yang baik, hanya kadang visualisasinya yang mungkin kita perlu diperbaiki, ya terutama pada hasil di gambar. Jadi magnifikasinya kalau bisa dibuat standar, Mas. Memang kelemahan kita itu adalah saat kita memfoto, kita lupa memagnifikasi, ya kan? Ditulisnya berapa, terus kalau bisa pembesaran itu saat kita edit, itu kalau bisa ya antara perlakuan 1, 2, 3, kemudian yang minggu yang pertama, kedua, ketiga juga kalau bisa dibuat sama. Memang susah, tapi harus fotonya harus banyak. Maka untuk mengedit bisa seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya lagi yang ada satu hal, ini perspektif saya ya, masukkan saja bahwa tumor genesis itu kan multifaktorial ya. Apa yang saya berikan satu material belum tentu menjadi tumor, itu sudah hukum alam. Ya, biasanya kita main time and dose dependent manner. Ya, kapan sih? Sedangkan hostnya tikus satu dengan yang lain kan kadang-kadang berbeda-beda responnya. Di situ ada faktor genetik juga. Sehingga mungkin dalam pembahasan Anda menambahkan di kemungkinan tumor genesis dari faktor yang lain dipertimbangkan. Jangan seolah-olah bahwa apa yang saya intervensi itu adalah yang paling menyebabkan kejadian tumor. Ya, Anda mungkin hanya mendapatkan 28% ya, tapi bagi biologi itu sudah luar biasa. Bahwa itu bisa menjadi faktor risiko kejadian tumor. Tidak harus nanti secara statistik signifikan atau presentasinya besar. Enggak, 28% itu udah bagus banget. Nah, apakah kontributor juga diikutkan misalnya adanya material, nanti bisa lebih lanjut ya.
Ya mungkin itu Baik, Dok. Prof. Ya, jadi di hasil nanti gambarnya diperbaiki, kemudian di pembahasan dieksplorasi lagi bahwa faktor lain itu penting. Dan di sini kan tidak ada dose dependent manner ya, yang ada time dependent manner ya. Karena Anda sudah menghitung nanti dosisnya sekian dianggap sudah cukup untuk dijadikan inisiator ya untuk jadi tumor. Ya apa-apa, yang penting ada reasoningnya kenapa Anda memastikan dosis itu sudah cukup untuk jadikan inisiator. Nah, mungkin penelitian berikutnya bisa menggunakan dose dependent manner. Ya walaupun sama, penelitian mirip dengan Anda, tapi kalau dose dependent manner dengan variasi yang berbeda kan tetap boleh diteliti. Ya, maaf yang terakhir. Masing-masing kan 7 ekor ya, satu kelompok nih. Ya, Dok. Ada Ya. nggak pemeriksaan basal yang menunjukkan respon imun dari masing-masing tikus tadi? Karena jangan-jangan sebelum cancer kan pasti ada proses inflamasi. Ya. Inflamasi bisa membaik dengan sendirinya atau inflamasi menjadi cancer karena kegagalan proliferasi kan gitu. Ya. Nah, itu bisa nggak? Ya pembahasan aja boleh, tidak Anda periksa nanti disampaikan di situ. Jadi menunjukkan bahwa tidak semua yang saya lakukan intervensi itu pasti menjadi tumor gitu aja sih. Itu udah Ya. cukup sekali, 28% itu udah cukup sekali bagi saya. Udah bagus ya. Oke, maturun Prof. Tri. Baik, terima kasih. Mas Umar ya. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari para dosen atau masukan? Baik, dari teman-temannya, kerabat-kerabat kerjanya ini banyak sekali. Silakan, Jumat berkah. Ya, Teh Isti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kesempatannya. Sebelumnya selamat ya buat Umar, akhirnya udah sahas. Ini mau bertanya aja. Kan tadi itu tingkat keberhasilannya itu kan meskipun rendah bagus kata dokter Agus tadi, hanya ya presentasinya kan itu dari sekian banyak sampel hanya berapa ya yang berhasil gitu, yang positif terkena kanker. Nah, itu kira-kira faktor utama yang paling menyebabkan hal itu apa, Mas Umar? Terima kasih. Izin jawab, Prof ya. Jawab. Oh, langsung jawab. Terima kasih Teh Isti atas pertanyaannya. Memang kondisi dari mencit babi yang kami gunakan ini pertama dalam keadaan yang imunokompeten, artinya sistem imunnya normal ya, tenjenik gitu, jadi normal, sehingga itu yang membuat reaksi imunnya cukup baik dalam mengeradikasi sel tumor yang masuk ke dalam tubuh mencit. Kemudian yang kedua, tadi ada teori yang menyebutkan bahwa matrijel itu mengandung ekstraseluler dari tikus karena dia diekstraksi dari ekor tikus, ya, jadi sehingga mempunyai antibodi yang bisa mengenali itu karena jadi menginduksi aktivitas dari sel T, sehingga dengan matrijel ini dia kenal dengan komponen tersebut, akhirnya bisa tereradikasi. Dan mungkin karena kondisi mencit yang berbeda-beda gitu ya, jadi dari kelompok C yang diinjeksi dengan matrijel, semuanya kan diinjeksi matrijel ya pada kelompok C tersebut, itu didapatkan hanya 2 saja dari 7 sampel. Dan mungkin yang lainnya itu karena mungkin sudah tereradikasi duluan karena itu tadi si mencit sudah sudah punya antibodi dengan sel Trex-nya sehingga mampu mengaktifasi sel T dan akhirnya terjadi eradikasi sel tumor tersebut. Demikian TST, apakah bisa terjawab? Baik, Prof. Baik, sudah? Ya. Nggak ada lagi teman-temannya yang dari daring? Mungkin
Baik, kalau belum ada nanti mungkin masih disimpan dulu pertanyaannya. Kami persilakan untuk penguji suara, Dr. Pamungkas Bagus Satrio. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin Prof. Tri, Prof. Rika, dan Dr. Agus yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya kepada Mas Umar yang sudah sampai di tahap seminar hasil ini ya. Setelah perjuangan berapa bulan, Mas? Hampir setahun. Hampir setahun ya. 3/4 tahun kurang lebih. Ya, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah menurut Mas Umar, ini kan pembuatan model TNBC kan sudah banyak publikasi ya. Jadi sudah dipakai untuk membuat hewan model. Ada yang menggunakan TNBC seperti Mas Umar, termasuk dimodifikasi dengan matrigel. Kemudian ada yang memakai DMPA. Nah, novelty-nya yang Mas Umar berikan dengan melakukan penelitian ini apa dibandingkan dengan model pembuatan tumor breast cancer yang ini? Iya, izin jawab Prof ya. Ya baik Mas Bagus, terima kasih atas Pak Bagus, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kebaruan yang kami dapatkan dari penelitian ini yaitu bisa membuat suatu model TNBC dari mencit yang imunokompeten, walaupun itu dengan persentase yang kecil ya, karena kami lihat di berbagai literatur itu memang mostly kebanyakan menggunakan mencit yang sudah immunocompromised, artinya dengan yang PDX, yang xenograph tadi, kemudian yang sudah dimodifikasi sistem imunnya. Dan setelah saya baca literatur juga bahwa DMIM, penambahan sel 4T1 yang dalam DMIM itu merupakan satu poin kebaruan atau novelty dari penelitian kami, di mana kebanyakan saya temukan bahwa di berbagai literatur penelitian-penelitian sebelumnya itu melarutkan atau injeksi dari 4T1 itu dalam PBS. Jadi 100 mikrolit PBS dengan sel diinjeksi ke mencit. Seperti itu yang saya temukan di literatur, Pak Dokter Bagus. Ya baik, ya jadi untuk Mas Umar ya mungkin ditambah literatur studinya juga ya. Karena untuk metode ini bukan sesuatu hal yang baru, dalam arti publikasi di luar memang sudah banyak. Nah, tetapi dasar yang lain bahwa ketika membuat model syngeneic ini di Indonesia itu masih ini ya keberhasilannya rendah. Walaupun publikasi banyak, ketika dipraktekkan itu ternyata tadi banyak yang tidak berhasil. Nah, itu yang saya dengan beberapa kolega yang lain di universitas lain tuh mendapatkan hal yang sama ketika membuat TNBC syngeneic. Jadi lebih ke tadi secara teknis praktis itu tadi belum didapatkan metode yang untuk menghasilkan persentase yang banyak, karena model hewan kanker ini menjadi salah satu penopang ya pada uji in vivo aktivitas obat anti kanker. Jadi modelnya kalau sudah ada itu menjadi lebih cepat uji praklinik dari obat anti kanker. Nah, kemudian yang kedua tadi di satu slide Mas Umar menjelaskan bahwa injeksi dilakukan dengan cara mencit di anestesi, kemudian ada ditarik bagian kulitnya ya, kemudian setelah itu diinjeksi di mammary fat pad-nya ya. Iya. Nah, saya lupa slide. Nah, yang ini. Nah, kalau yang sebelumnya. Nah, ini. Jadi ketika dicermati antara keterangan yang di sebelah kiri dengan yang ditampilkan di gambar itu berbeda, Umar. Nah, ini yang sebenarnya dikerjakan yang mana? Karena kalau yang digambar ini bukan injeksi mammary fat pad ya, tetap dia ada operatif surgical, dibuat incision, kemudian diinduksi dengan cara main. Jadi intraluminal ya.
Nah, makanya itu, ini yang betul yang mana yang dikerjakan, yang digambar atau yang dituliskan. Yang dituliskan, Pak. Nah, berarti Anda harus memperbaiki. Jadi antara Baik. gambar dan juga penjelasan dan juga yang Anda kerjakan harus sinkron satu dengan yang lain. Baik. Kemudian ada juga di sini muncul di naskah tesisnya ya, gambar 3 kelompok perbandingan penambahan materi gel pada pembuatan kultur sel 3 dimensi. Nah, ini ada di naskah mengenai 3D culture, tetapi waktu tadi menyampaikan presentasi itu tidak muncul sama sekali sepertinya. Iya. Nah, jadi ini tuh dikerjakan atau tidak, Mas Umar? Baik, saya klarifikasi ya, Pak Bagus. Jadi memang yang saya cantumkan pada teori di tesis, naskah tesis itu hanya sebagai contoh saja. Lebih memfokuskan pada penggunaan materi gelnya, walaupun itu papernya ada perlakuan 3D dan memang pada penelitian tesis ini memang tidak menggunakan 3D. Oke, jadi tidak menggunakan 3D ya. Berarti Iya. artinya hanya referensi saja ya ini. Iya, hanya Oke. referensi saja. Kemudian untuk di bagian kerangka teori, kalau saya lihat intervensi yang diberikan adalah beberapa modul ya, model ya, bagaimana teknik menginjeksikan si sel 41 ke hewan. Ada yang hanya di MIM, ada yang 4T1, ada yang ditambah dengan Geltrex. Nah, sebelum itu, jadi yang Umar gunakan itu materi gel atau Geltrex? Oh. Ya, Anda harus berhati-hati karena ketika menyebutkan material digunakan itu harus bisa detail dan bisa membuat peneliti lain ketika mau melakukan hal yang sama itu repeatable istilahnya. Nah, kalau lihat materi yang dituliskan di sini, antara materi gel dan Geltrex itu 2 produk yang berbeda, Mas Umar. Jadi materi gel itu hanya merujuk pada brand name dan itu datangnya dari mohon maaf ini saya menyebutkan nama perusahaan. Jadi itu brand miliknya Corning, sedangkan yang Geltrex itu miliknya Thermo Fisher. Nah, itu kan 2 hal yang berbeda. Nah, ketika peneliti mau melakukan hal yang sama, membaca publikasinya Mas Umar, ini bisa menjadi hal yang membingungkan. Jadi yang dipakai itu yang mana? Nah, nanti silakan dicari lagi material yang digunakan itu apakah materi gel atau yang Geltrex-nya. Kemudian kembali ke kelompok tadi yang dipakai, bahwa yang kelompok C itu menggunakan tambahan ada materi gel. Nah, ini saya menyarankan untuk materi gel ini mungkin ditambahkan di bagian teori. Jadi pembuatan model 4T1 itu yang biasa seperti apa? Misalkan langsung diinjeksi, kemudian ada proses pengamatan, kemudian ada tumorogenesis di sana. Nah, kemudian si materi gel ini sebagai intervensi itu dia punya peran di bagian mananya. Tadi kan menyebutkan bahwa Geltrex ini atau materi gel, saya nggak tahu ya, nanti bisa dipilih sebenarnya mana yang dipakai, itu isinya apa saja. Dan fungsinya pada proses pembuatan model TNBC Syngenic ini, itu di bagian mana. Nah, itu sebaiknya dimunculkan di sini, karena Mas Umar tadi ada intervensi bahwa materi gel itu merupakan model tambahan tadi untuk menginduksi tumor. Kemudian ya kerangka konsep sama ya, aja istilah materi gel Geltrex. Nah, itu tolong dispesifikan. Kemudian ada di ya tadi ada sempat dijelaskan bahwa yang didapatkan di sana adalah invasif ductal karsinoma. Nah, ini bisa disebutkan alasannya kenapa yang ditemukan adalah invasif ductal karsinoma. Dasarnya apa, Mas Umar? Ya, baik, mohon izin menjawab. Ya, untuk hasil yang didapatkan dari injeksi tumor ini, yaitu adalah TNBC subtipe invasif ductal karsinoma. Ya.
Jadi kalau kami melihat pada sejumlah referensi ya yang apa namanya yang menggambarkan kondisi IDC itu seperti apa. Jadi setelah dilakukan analisis secara histopatologi melalui perwarnaan HE di lab PA, kemudian kan dilakukan analisis lagi oleh patologis dari FKH PM. Nah, setelah itu baru dinyatakan ada IDC. Nah, setelah kami menggali literatur lebih lanjut lagi, bahwa adanya IDC ini ternyata dicirikan oleh adanya apa namanya diferensiasi duktus. Jadi duktus-duktus seperti ini yang kami lihat itu serupa dengan ada yang direferensi begitu Pak. Jadi analisa dari patologis tersebut bahwa itu IC dan kami juga melihat dari referensi bahwa dan hal tersebut mendukung bahwa oh hasil ini ternyata adalah invasif ductal carcinoma dengan apa dari epitel ya sel-sel epitel, kemudian dia mengalami apa namanya pleomorfisme sel-sel tumor, terus ada mitosis seperti ini, seperti itu Pak. Bagus. Iya, baik. Jadi nanti ini bisa ditambahkan ya di bagi pembahasan. Ketika menjelaskan tentang invasif ductal carcinoma, berarti ada juga tipe yang lain ya, Iya, ada tipe yang lain. yaitu? Ada ductal carcinoma in situ. Iya, jadi apa namanya pembahasannya mulai dari di dalam duktus atau dia sudah keluar. Sudah keluar duktus. Nah, jadi penjelasannya di sana. Oke, dari dua ini semuanya invasif ductal carcinoma ya, Mas Umar ya? Iya, invasif ductal carcinoma. Gambarnya sama seperti ini juga. Iya. Oke. Kemudian ya mungkin ini yang terakhir ya. Nah, tadi Mas Umar sempat menjelaskan tentang materi gel itu bisa menginduksi apa namanya sistem imun ya, Iya. sehingga menyebabkan tumor yang terbentuk itu tereradikasi atau menjadi menghilang. Sebenarnya kalau dilihat dari penelitian itu terbentuknya tumor di sini itu efek dari materi gelnya atau dari 4T1-nya, Mas Umar? Baik, mohon izin jawab. Jadi tumor yang apa namanya timbul dari perlakuan injeksi sel ini adalah berasal dari selnya, dari sel 4T1-nya. Dan namun materi gel ini kan dia memberikan sifat-sifat seperti tadi ya, lebih membentuk apa alveolar sehingga terus si materi gel ini mengandung apa namanya seperti kolagen, kemudian protein sehingga membuat suasana lingkungan dalam tumor apa namanya sel 4T1 ini mendukung supaya lebih apa ya lebih mengarah kepada keganasan seperti itu, Pak. Oke, ya. Jadi ini nanti Mas Umar ditambah lagi literatur studinya ya. Karena untuk di data yang dipakai sebagai dasar untuk membuktikan statement ya, ini belum ada. Jadi misalkan dulu itu membuat ada grup yang diinjeksi juga dengan gel track atau materi gel, kemudian yang satu 4T1 dan gel track atau materi gel. Sehingga dengan membandingkan dua kelompok itu bisa tahu. Jadi sebenarnya materi gel itu bisa menimbulkan terbentuknya kanker atau tidak. Jadi ada dasar datanya. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya kita tidak tahu. Jadi hanya bisa tadi menjelaskan kemungkinan ya Mas Umar ya. Kemudian tadi sempat juga di bagian saran itu ada di bagian nomor 5 kalau tidak salah ada saran menggantikan model ortotomik dengan immunocompromised mice. Iya. Nah ini dua hal ini apakah hal yang berbeda? Yang ini ya. Iya kan kalau bicara tentang diganti dengan immunocompromised itu berarti lawannya adalah imunokompeten.
Iya. Kemudian kalau ortotopik itu istilah untuk apa, Mas Umar? Istilah, oh ya, jadi mohon maaf ini untuk Bagus, mungkin ada miskonsepsi yang perlu saya perbaiki. Jadi bahwa mencit ortotopik itu kan ini ya, apa, jadi imunokompromis juga merupakan bagian dari ortotopik. Jadi ada imunokompromis, ada imunokompeten, imunosupres, dan banyak itu. Sehingga yang saya harus perbaiki di sini adalah mencit ortotopik menjadi yang mencit imunokompeten. Mungkin seperti itu, Pak Bagus. Iya, jadi ini mungkin sarannya harus direvisi ya, Mas ya. Karena kalau Iya. misalnya kita membeli imunocompromised mice, itu bahkan tiba di Indonesia dengan fasilitas rata-rata yang belum SPF ya, itu biasanya akan mati karena infeksi. Jadi saran ini bisa dikerjakan ketika sudah punya fasilitas yang bisa menjamin bahwa mampu memelihara hewan-hewan yang dia kondisinya adalah imunokompromis. Karena tadi kalau melihat data dari Mas Umar di organ yang lain itu ada nekrosis, kemudian ada nekrosis koagulasi ya Mas tadi ya. Hiperplasia epitel. Hiperplasia, kemudian yang lain ada inflamasi ya. Iya, radang. Nah, artinya kan di situ ini ya, terjadi infeksi di sana. Kita Ya. tahu adalah karena 4T1-nya, selnya, atau karena materi gelnya atau gel track, atau ada faktor lain yang mempengaruhi ya lingkungan. Iya. Nah, ketika ditemukan banyak terjadi inflamasi, ketika Mas mengganti dengan imunokompromis, saya yakin bahwa itu bisa hidup dengan apa namanya saran yang seperti ini ya. Jadi belum diinjeksi pun sudah mati. mengalami gangguan dan mati. Jadi nanti Iya. diperhatikan lagi. Baik. Ya, kenapa di sini kemudian yang terakhir, kenapa Mas memilih Syngenix? Syngenix. Ya, jadi menurut referensi yang kami temukan bahwa Syngenix itu kan merupakan mencit dengan imun yang normal gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini mencoba untuk mengembangkan model dengan kondisi mencit yang dengan imunitas yang normal, sehingga menyerupai keadaan pada kondisi pasien di manusia, gitu Pak. Kalau yang imunokompromis? Yang imunokompromis kan berarti untuk memodulasi agar si kankernya itu lebih ganas begitu. Jadi sistem imunnya yang memakan. Iya, jadi Syngenix dan apa namanya memakai imunokompromis, imunokompeten itu tergantung dari tujuan penelitian yang akan dicapai. Jadi misalkan penelitian itu menggunakan anti kanker yang dinilai efikasi terhadap sistem imun ya. Misalkan terapi-terapi yang memang dia imunoterapi. Nah, itu otomatis tidak bisa menggunakan yang imunokompromis, sehingga harus dipilih yang Syngenix. Jadi arahnya lebih ke arah itu. Nah, dengan misalkan Mas Umar ada model yang berhasil ini 28 performa sekian ya, ini menjadi tadi suatu model yang bisa dikerjakan di sini di Indonesia ya, di mana obat imunokompromis bisa diujikan efikasinya. Ya mungkin itu saja tadi masukannya untuk Mas Umar. Terima kasih banyak Pak Mas Bagus nih. Matur nuwun, Dr. Mas. Mahasiswa ada lagi yang kira-kira sudah muncul ide pertanyaannya? Baik, kalau tidak ada sebelum ke pembimbing mungkin ada sedikit masukan, Mas. Tentang penulisan, kalau singkatan itu jangan di awal kalimat, seperti TBC, itu baru nanti kalau mau dituliskan itu pakai baru dikurung. Gitu. Kemudian saya jadi tuh baca judulnya itu perbandingan 3 metode, mestinya ada gold standarnya ya. Ini kalau ini gold standarnya apa?
Maksudnya bagaimana, Prof? Ya, kalau membandingkan itu membandingkan yang baik sama yang jelek gitu toh. Oh iya. Iya toh. Nah, itu Iya. kalau ini kan perbandingan 3 metode. Nah, itu kan Iya. dari 3 metode itu yang gold standar sebetulnya yang mana itu loh. Oh, jadi maksud dari perbandingan ini kita mau melihat output yang dihasilkan dari masing-masing metode inokulasi yang berbeda itu, Prof. Ada yang tadi kan diinjeksi Lah ya, medium. tapi kan ya. harus membandingkan dengan yang sudah yang dipakai itu gold Oh standarnya apa iya. gitu. Itu Iya. jadi kalau itu dibandingkan tapi membandingkan barang jelek-jelek semua gitu kan Oh. Oh. nggak ada manfaatnya. Tapi Iya. kalau membandingkan ini standarnya ini loh. Ini mungkin yang dipakai apa toh untuk Ini gold yang standar ini? dipakai itu yang mungkin bukan Yang terbiasa ya, yang dipakai. itu kami mau membandingkan yang normal, artinya yang menjadi kontrol atau standar di sini adalah yang dengan injeksi DMM basal atau medium tadi, Prof. Iya, itu untuk kontrol. Ya, Ya. itu kontrol. J. Nah, itu saya lari lagi kalau kontrol. Ini kan bulb ya. Ya. Bulb itu kan nggak bisa diajak bicara kamu sudah radang atau belum. Iya. Ada yang hamil itu kemarin ini ya. Hamil, iya. Ya. Iya. Oh ya, nggak ada dibaca sepintas. Nah, itu bagaimana cara membedakannya? Bulb ini adalah bulb normal, ini bulb tidak normal gitu gimana? Ya, memang dalam itu kontrol salah itu. satu keterbatasan ya, Prof. Jadi ketika mencet itu diinden oleh laboran, kemudian kami menerima yang jadi saja begitu. Jadi memang tidak lebih teliti lagi untuk memeriksa, oh ini hamil, oh ini sudah pernah punya anak, seperti itu, Prof. Nah, memang itu menjadi itu. keterbatasan. Terus kemudian beratnya udah semua disamakan Sudah dia? Oh ya. Okay. Berat Karena badannya tadi diberikan suntikan 100 mili, kalau beratnya beda-beda nanti dampaknya juga begitu. Ya. Soalnya tadi ada salah satu hasil ditemukan adanya peradangan. Itu peradangan karena penelitian ini atau memang peradangan memang sejak awalnya tikusnya sudah beradang gitu loh. Itu kan memang ini karena adanya penelitian ini, Prof. Karena jika membandingkan dengan yang normal, itu tidak ada radang. Iya, di perlakuan di kontrolnya itu kan harusnya kontrol yang tidak diapa-apakan gitu toh, atau dia hanya diinjeksi medium basal saja. Iya, itu semuanya tidak ada yang tidak radang. ada radang. Gitu ya. Makanya nanti kan harus dibedakan, kalau memang aslinya memang sudah ada radang ya. Terus ini ditemukan radang ini karena perlakuan atau karena ini karena perlakuan. Ya, itu kan juga membuat itu. Baik, saya kira masukan dari saya itu. Monggo dilanjutkan, Prof. Terima kasih, Prof. Yang sudah memberikan apresiasi terhadap ini, dan memang betul bahwa pembuatan hewan model cancer yang sulit sekali, dan juga menjadi salah satu yang terus yang baik. Jadi saya sangat membuat atau menyiapkan untuk uji klinik kita buat ke uji itu. Uji itu sudah berjalan, tapi masalahnya kita punya hewan model. Dengan ini supaya yang kita lakukan bersama ini adalah bagaimana kita membuat dan sudah ditanya oleh Dr. Bagus yang memang ahli dalam hal membuat hewan model, dan beliau juga sebagai pembimbing laboratorium dan yang perawat. Makanya adalah walaupun tadi jenis atau hasil model yang sudah standar, tapi memang tidak semuanya itu. Jadi menggunakan kondisi laboratorium kita sebagai salah satu cara itu adalah
walaupun dengan kesulitan, tetapi enggak. Iya. Jadi Iya sih. ada hasil ya. Iya. Ada hasil walaupun tadi dengan tanpa hasil itu 2%, 2 dari 7, karena yang juga meningkat menjadi 5 dari 7. Tetapi poin terkait dengan akarnya dengan komponen dari manusia itu ikut serta di dalam mengembangkan bagian dari semua itu, jadi tidak perlu dibahas. Nanti tidak perlu bahasa-bahasa, perlu diperhatikan, perlu dilengkapi, dan tadi menarik dengan bertemu dengan statistical analysis. Saya di sini menyarankan juga bahwa riset itu harus menarik. Jadi mulai dari awal tadi faktor banyak dalam slide. Dalam slide itu sebenarnya tidak lebih dari 8 banyak. Jadi mungkin saran itu Anda boleh mengambil yang kompeten saja. Tidak usah semua kata-kata itu. Jadi poin-poin penting tidak yang hadir itu dapat melihat dan mengikuti dengan baik. Tulis makanya itu akan mengganggu poin-poin penting. Mulai dari maka belakang itu sudah terlalu penuh kata-katanya. Yang penting ketika dari yang itu salah saya ya presentasinya dan juga tadi saran-saran yang terkait ideologi, data yang itu dan ada beberapa yang mungkin kalau bisa kembali apakah masih ada yang belum konsisten dalam pemasukan. Jadi kalau data pustaka ya bisa kembali apakah semua yang sudah masuk atau mungkin yang sedang masih dibuka. Nah, jangan diperbaiki dihilangkan tapi masih ada. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Rika. Baik. Baik, terima kasih Prof. Rika. Sudah dicatat semua? Sudah, Prof. Nanti rekamannya didengarkan lagi. Ya. Kemudian diperbaiki dengan segera. Terus akan ujian kapan, Prof? Enggak terlalu banyak ya. Kondisinya sebelum Yudisium. Yudisium kapan, Pak Lutfi? 30? 20? Wah, yudisium 20, tapi kalau misalnya agak telat-telat dikit nanti disusulkan sampai 25 bisa. Tapi kalau enggak UKT, itu sebelum tanggal 26 Juli. Nih. Kalau wisuda Juli kapan ya, Pak? Maksudnya terakhir Oh, sudah yudisiumnya? terlambat. 20. Yudisium Juli, Iya. sudah Oktober. Wisudanya bisanya Oktober tuh. Oh, Oktober. Kalau ini Umar ini Oktober ya. Oktober masih bisa sampai Juli. Ujian bebas UKT aja ya. UKT. Ya, yang penting sebelum ganti semester. Iya, gitu. Enggak, Ya. yang kalau bebas UKT itu sebelum tanggal 26 Juli. Juli. Sebelum 26 Juli ya, dokter ya? Ya, kalau sebelum 26 Juli ujian pasti bebas UKT. Iya. Baik. Berarti Jadi kita beri kesempatan paling lama sebulan. Terus mau maju kapan?
Kalau saya pengen minggu depan, Bu, gimana, Minggu Prof? depan, Minggu depan. tanggal 30? 30? Soalnya kan harus seminggu sebelum ujian ininya harus masuk. Oh, Ya, baik. harus masuk. Jadi Iya, kalau iya. 30 kan dikurangi 7 itu kan baru 23. Ya, toh? Berarti tanggal Tanggal 30. 30 Baik, Juni. Juni. Mas Bagus, bisa? Jamipun? Jam sekian lagi, jam 10? Jam 10 boleh, Prof? Ya. Hari Jumat. Jumat lagi, ya tidak apa-apa hari Jumat. Jumat berkah. Hari Jumat berkah. 1,5. 1,5. Jam 11.30. J. Ya. Ya gitu ya, kita putusi ujian tanggal 30 Juni